Tujuannya adalah supaya kalaupun dia hasilnya positif bisa kita segera lakukan pengobatan dan tentunya kita harus segera isolasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai active case finding gitu ya. Kemudian mempercepat waktu intervensi untuk penyakit dan investigasi EPID. Jadi dengan surveillance aktif ini tentunya intervensi dari penyakit tersebut akan lebih cepat karena walau bagaimanapun surveillance aktif ini tentunya atas dasar efisiensi ya, nggak mungkin kita cuma mendata doang tapi nggak melakukan aktivitas atau intervensi apapun. Jadi biasanya saat melakukan surveillance juga akan bersamaan dengan adanya satu tindakan-tindakan gitu ya atau adanya satu intervensi. Mulai dari mungkin pemberian edukasi, kemudian pemberian mungkin kalau ada penyakit yang bisa dicegah gitu ya, misalnya dengan profilaksis dan yang lain-lain itu. Jadi biasanya surveillance aktif ini juga akan bersamaan atau mungkin pemberian APD gitu ya, pemberian APD seperti yang dilakukan oleh tenaga tracer gitu ya, pada kontak erat bisa dibekali APD untuk memberikan perlindungan. Misalnya masker lah ya yang sesederhana itu, memberikan perlindungan bagi orang yang menjadi kontak erat supaya tetap aktif menggunakan masker. Jadi kita provide maskernya. Itu adalah satu intervensi. Nah, kemudian memvalidasi data surveillance pasif gitu ya, memvalidasi data surveillance pasif. Sebetulnya kalau ini artinya kita mendatangi kondisi kasus-kasus yang memang sudah dilaporkan di puskesmas, kemudian kita lengkapi datanya. Gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya terkait dengan penyakit typhoid gitu ya, surveillance typhoid, kemudian kita kalau typhoid itu kan akan sangat tergantung pada kondisi kebersihan lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita datang kalau si pasien tersebut datang ke puskesmas, maka informasi tentang bagaimana kondisi rumah dia pasti tidak akan bisa teridentifikasi gitu ya, karena di dalam form yang ada di puskesmas tidak akan menggali informasi sampai sejauh itu gitu. Nah, paling hanya akan ditanya gejala apa yang dialami, kemudian kemarin makan apa, faktor risikonya apa, misalnya makanan yang dikonsumsi apa saja gitu ya, atau ada mungkin tetangga saudara yang juga mengalami kondisi yang sama. Tapi informasi tersebut tentunya tidak lengkap. Kenapa? Karena ada faktor lingkungan yang juga merupakan resiko atau faktor penyebab dari kejadian dari kejadian typhoid itu. Oleh karena itu, karena informasi yang disampaikan ke puskesmas secara fasib itu tidak lengkap, maka untuk melengkapi informasi tersebut dilakukanlah dengan surveillance aktif, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyakit yang ditargetkan untuk dieliminasi atau dihilangkan. Jadi beberapa penyakit yang memang menjadi program prioritas untuk dieliminasi dan dihilangkan, maka tentunya pencarian kasusnya juga akan semakin gencar. Tujuannya adalah supaya semakin banyak kasus yang bisa ditemukan dan semakin cepat diberikan pengobatan dan semakin bisa kita lakukan intervensi pencegahannya gitu supaya tidak menularkan pada yang lainnya dengan harapan agar kita bisa segera mengeliminasi atau menghilangkan dari penyakit tersebut. Oke, kalau dalam istilah epidemiologi, kalian nanti mungkin akan mendengar untuk penghilangan penyakit itu akan ada dua istilah. Yang namanya adalah eliminasi, yang kedua adalah eradikasi. Kalau eliminasi itu lebih kepada konsep penyakit itu tidak hilang sama sekali, tapi jumlah kasusnya sangat sedikit gitu ya. Minimal cuma 1 kasus gitu ya. Yang biasanya ada 1000 kasus, sekarang tinggal 1 atau 2 kasus, it's okay lah. Jadi itu namanya eliminasi. Jadi pengurangan jumlah kasus menjadi sangat sedikit gitu ya. Sementara kalau eradikasi, kalau kita bicara eradikasi polio, artinya kita berharap bahwa memang tidak ada lagi satupun kejadian polio di wilayah tersebut gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan perbedaan dari eliminasi dan eradikasi. Kalau eradikasi itu sekarang eradikasi polio, kalau eliminasi itu ada di pemerintah itu ada namanya triple eliminasi. Eliminasi untuk penyakit hepatitis, HIV, sama sifilis. Nah, itu sekarang merupakan program yang sedang digalakan untuk dieliminasi, begitu ya. Kalau di eradikasi itu targetnya adalah polio ya, eradikasi polio, kemudian eradikasi TB ya kalau saya tuh nggak salah, eradikasi TB di 2030. Nah, baik, itu untuk surveillance aktif. Kemudian
Kalau surveillance pasif ya petugas kesehatan menunggu. Jadi ya menunggu menerima laporan dari kejadian masyarakat. Nah, kadang-kadang surveillance pasif ini juga jadi bakal untuk penyakit yang jarang gitu ya, penyakit yang jarang, ini juga bisa menjadi case report gitu ya. Tapi tentunya kalau pada laporan kasus atau case report ini hanya untuk laporan atau untuk penyakit yang memang sangat jarang terjadi gitu. Jadi ketika ada satu kasus yang sebelumnya nggak pernah ada di satu wilayah, kemudian tiba-tiba dilaporkan muncul gitu ya, maka kita akan melakukan yang namanya case report gitu ya. Nah, sehingga dalam case report ini perlu pengumpulan data yang lebih lengkap. Jadi perlu ada wawancara langsung ke si pasiennya, ke keluarganya, kita akan mengamati kondisi lingkungannya gitu ya. Walaupun surveillance pasif artinya laporannya itu datang dari masyarakat ke petugas kesehatan gitu ya, tapi akan ditindaklanjuti oleh satu pengumpulan data yang lebih lengkap dari petugas kesehatan ke masyarakat, terlebih lagi kepada pasiennya, untuk mengidentifikasi bagaimana faktor risiko yang terjadi pada mereka, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan case report. Jadi kalau case report itu merupakan salah satu desain studi dalam epidemiologi ya, desain studi yang paling awal gitu ya, adalah case report. Oke, sampai sini. Ada yang bisa, ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau mau menjelaskan ulang apa itu surveillance pasif, surveillance aktif, silahkan. Hai, halo. Iya, Bu. Iya, apa nih? Cukup, Bu. Oke, ya, kamu coba jelasin lagi deh. Barusan siapa yang bicara ya? Nggak kelihatan soal desain. Barusan bicara siapa? Rusdi ya? Iya, Bu Syahid. Iya, ya. Ayo Rusdi, tolong diulangi lagi Rusdi. Sejauh yang apa kamu bisa pahami. Gimana Rusdi? Iya, Bu. Saya, Bu. Iya kamu. Iya, Bu. Yang saya pahamin dari surveillance aktif itu kayak penyelenggaraan yang di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya. Tapi kalau surveillance pasifnya, Bu, penyelenggaraan surveillance yang di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima datanya, Bu, dari Iya. sumber data tersebut dari atau masyarakatnya. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi memang ya konsepnya seperti itu sih. Jadi kalau surveillance aktif itu mencari data, kalau surveillance pasif itu menerima data gitu ya. Oke. Oke, secara sederhana bisa disebut seperti itu. Thank you ya Rusdi. Sama-sama. Kemudian, nah ada lagi yang namanya Sentinel. Surveillance Sentinel ini adalah pengumpulan data pada sebagian dari total populasi. Nah, siapa yang kita maksud dengan sebagian? Nah, sebagian itu adalah mereka-mereka atau populasi-populasi yang kita anggap sebagai populasi beresiko. Gitu ya. Karena kalau kita ambil pada total populasi atau seluruh populasi atau populasi umum, maka kemungkinan kita akan sangat sedikit atau mungkin tidak bisa mendapatkan kasusnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kita lakukanlah pada kelompok yang beresiko saja, gitu, sehingga kita bisa memperoleh jumlah kasus atau mengidentifikasi kasus lebih banyak. Gitu. Nah, surveillance sentinel ini bisa aktif, bisa pasif ya. Terkadang ada surveillance sentinel yang pasif, artinya memang hanya pada wilayah tertentu saja pengobatan atau program untuk kegiatan untuk penyakit tertentu dilakukan gitu. Misalnya program untuk pengobatan HIV hanya dilakukan pada puskesmas tertentu saja. Nah, itu kita sebut sebagai puskesmas sentinel gitu ya. Karena dianggap di wilayah tersebut atau di puskesmas tersebut adalah puskesmas yang mungkin berdekatan dengan wilayah yang beresiko atau mereka juga memang sudah disiapkan secara fasilitas, secara sumber daya, secara infrastruktur
bisa menanggulangi penyakit tersebut. Maka itu juga bisa kita sebut sebagai sentinel gitu ya, puskesmas sentinel. Nah, sementara untuk proses kegiatan surveillance itu sendiri, itu memang kalau kita melakukan pengumpulan data atau pencarian data, ya memang hanya pada kelompok tertentu saja. Jadi surveillance sentinel ini bisa sifatnya aktif maupun pasif ya. Nah, dari semua yang kita tadi sudah bahas, bahwa khususnya untuk surveillance yang sifatnya pasif, maka kan itu merupakan, kita akan rely on gitu ya, atau akan bergantung pada laporan, pada sistem pelaporan. Oleh karena itu, yang namanya sistem pelaporan, biasanya kita akan menghadapi beberapa permasalahan, yaitu under-reporting sama incomplete reporting. Oke, sebelum saya jelaskan apa itu under-reporting, apa itu incomplete reporting, ada yang bisa menginformasikan ke saya atau mungkin memberikan gambaran apa bedanya under-reporting, apa itu under-reporting, apa itu incomplete reporting. Silakan. Zidan, Zidan masih admit ya, masih enter waiting. Al-Baihaqi deh, Al-Baihaqi. Iya, Bu. Al-Baihaqi. Oke. Under reporting ya, Bu? Ya, apa itu under reporting, Al? Bentar ya, Bu. Jangan dulu googling. Iya, lagi nyusun kata-katanya, Bu. Oke. Under reporting itu kayak apa sih? Kayak pelaporan gitu bukan, Bu? Melaporkan sesuatu kasus. Betul. Namanya reporting, artinya pelaporan, tapi ada istilah yang kita sebut dengan under reporting. Kira-kira apa? Apa ya? Kayak itu tuh mirip dengan underestimate. Kalau dalam istilah underestimate, underage, kemudian apa ya? Ini under reporting. Kira-kira apa, Al? Under reporting tuh gimana ya, Bu ya? Ya bingung buat ininya. Oke, gak apa-apa lah, minimal kamu sudah bisa speak up ya. Jadi, Ya, Bu. oke, kita lihat lagi. Apa itu under reporting? Nah, ternyata di sini terjadi, saya belum menjelaskan definisinya nih, tapi di sini terjadi di semua pelaporan gitu ya. Jadi apapun yang namanya pelaporan, besar kemungkinan terjadi yang namanya under reporting. Kemudian di Amerika sendiri yang negara maju gitu ya, tingkat kelengkapan laporan hanya berkisar 6-90% untuk pelaporan notifiable disease. Nah, tetapi biasanya untuk penyakit yang menimbulkan dampak yang serius atau penyakit yang jarang, laporannya lebih lengkap. Dengan metode jika metode yang digunakan tetap sama, walaupun data yang dilaporkan adalah under reporting, tetapi tetap akan menggambarkan tren kejadian. Jadi artinya under reporting itu adalah yang namanya proses pelaporan pastinya tidak mungkin bisa menggambarkan keseluruhan kondisi yang ada di satu lingkungan atau di satu wilayah. Jadi pasti akan ada sesuatu yang tidak tercapture dalam laporan tersebut. Gambarannya itu kayak semacam iceberg fenomena gitu ya. Kalau kita lihat iceberg fenomena, di situ kan yang kelihatannya itu cuman gunung esnya aja ya. Puncak gunung esnya saja. Padahal di bawah puncaknya itu ternyata ada gunung yang lebih besar gitu ya, ada ukuran lebih besar lagi, tapi itu nggak kelihatan. Nah, seperti itulah yang namanya under reporting. Jadi under reporting itu adalah satu kondisi di mana laporan yang masuk itu ternyata nggak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Bisa jadi yang masuk itu hanya mereka yang berobat aja, ya nggak? Yang mereka kan namanya laporan itu artinya laporan secara pasif. Laporan yang diterima dari orang yang melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan, betul nggak? Nah, yang melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan kan belum tentu semua orang yang sakit berobat ke pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu,
rentan terjadinya underreporting. Jadi underreporting itu adalah pelaporan yang mungkin hasil pelaporannya itu lebih sedikit daripada yang seharusnya, gitu ya. Pastinya seperti itu, lebih sedikit daripada yang seharusnya. Itu yang kita sebut dengan underreporting. Dan ini disebutkan hampir semua kondisi ini terjadi pada hampir semua pelaporan, gitu ya. Pelaporan apapun. Untuk penyakit-penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang normal, penyakit-penyakit yang biasa misalnya ya, kayak penyakit flu, typhoid gitu ya. Mungkin itu juga besar terjadinya underreporting gitu ya. Karena mungkin kenapa? Bisa jadi orangnya nggak berobat di puskesmas tersebut, tapi dia berobatnya di rumah sakit atau dia berobatnya di puskesmas yang lainnya gitu, sehingga tidak tercapture di puskesmas tersebut gitu. Maka itu yang bisa kita sebut sebagai underreporting. Nah, di Amerika aja, negara yang mungkin teknologi informasinya maju, kemudian sistemnya sudah berjalan dengan sangat baik, masih banyak terjadi underreporting. Jadi di laporan yang disajikan itu mungkin hanya sekitar 6-90%. Jadi tidak mungkin, yang namanya laporan itu tidak mungkin bisa mengcapture kondisi yang sebenarnya secara 100%. Ya. Kecuali memang untuk penyakit-penyakit yang jarang. Misalnya kayak penyakit kanker mata atau kanker yang jarang gitu ya, atau penyakit yang namanya apa, penyakit autoimun mungkin yang tidak terlalu banyak orang mengalaminya. Nah, itu bisa lengkap. Kenapa? Karena jumlah kasusnya sedikit. Tapi kalau jumlah kasusnya banyak dan pelayanan kesehatan yang bisa menangani kasus tersebut banyak juga, maka besar kemungkinan terjadinya underreporting. Apalagi kalau kayak semacam flu kayak gitu, kemudian TB segala macam, itu adalah penyakit yang rentan untuk mengalami underreporting gitu ya. Banyak apalagi penyakit-penyakit yang ada stigma di masyarakat, kayak misalnya TB, HIV gitu ya. Itu stigma di masyarakat luar biasa tinggi, sehingga orang mungkin sehingga hal tersebut bisa menyebabkan orang menjadi tidak mau untuk melakukan pelayanan kesehatan gitu, tidak mau untuk melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kalau saya berobat ke pelayanan kesehatan, ketahuan dong kalau saya TB, ketahuan dong kalau saya HIV. Jadi daripada ketahuan kemudian nanti jadi diomongin oleh warga sekitar gitu ya, ini nggak usah lapor aja. Nah, itu yang sering terjadi gitu ya pada penyakit-penyakit yang memang stigmanya cukup tinggi di masyarakat. Nah, terus bagaimana kalau kondisi COVID sekarang? Kira-kira menurut kalian besar nggak akan terjadinya underreporting? Besar, Bu. Besar, Bu. Kenapa? Karena kan kayak waktu awal-awal itu aja kan, kalau misalnya ketahuan COVID pun diomongin gitu loh, Bu, sama tetangga, jauhin. Jadi makanya banyak yang lebih baik diem aja gitu, nggak mau melakukan pengecekan gitu. Iya, oke. Di awal-awal ya mungkin betul. Kalau di awal-awal memang banyak orang yang mencoba untuk menyembunyikan kondisinya gitu ya, terkait dengan COVID itu atau gejala yang dia alami yang mungkin mirip-mirip dengan COVID, karena takut gitu ya. Takut mungkin sama tetangganya dijauhin gitu ya. Takut mendapatkan pengobatan treatment yang menyeramkan. Bisa kalian bayangkan didatangin ke rumah oleh orang-orang yang pakai baju astronot gitu ya, pakai hazmat yang cukup lengkap, pakai APD tingkat 1, tingkat 2 mungkin ya, dan kelihatan sama tetangga udah kayak apa aja gitu. Nah, itu tuh benar bisa menyebabkan orang mengalami keengganan untuk melaporkan karena tahu dia akan ditreatment seperti itu. Betul. Oleh karena itu di beberapa tempat terkait dengan COVID, kondisi-kondisi seperti itu sudah dihindari. Jadi untuk misalnya ada orang yang memang positif gitu ya, kemudian mau dibawa oleh petugas kesehatan, ya dibawanya ya pakai baju biasa aja gitu, nggak pakai lagi baju-baju yang hazmat gitu. Jadi karena itu rentan untuk menyebabkan orang mengalami keengganan untuk dibawa gitu ya. Kemudian, oke, thank you tadi itu ya, Yud ya yang jawab ya. Barusan jawab siapa? Halo? Iya, Halo? kenapa, Bu? Oh iya, oke. Ini Yud ya, Halo? saya nggak bisa ngeliatin nama-namanya. Iya, Bu, Iyut, Bu. Oke. Thank you, Yud. Nah, tapi ada salah satu hal yang cukup itu juga ya, artinya unik gitu ya.
kalau memang satu data itu di dalam laporan itu adalah underreporting, tapi kalau kita menggunakan metode yang sama, walaupun data yang dilaporkan underreporting, tapi tetap bisa menggambarkan tren kejadian. Jadi kalau dengan metode yang kita lakukan ternyata kita paham, kita tahu, kita menyadari bahwa itu adalah underreporting, ini tuh kayaknya nggak menggambarkan kondisi yang di lapangan yang sebagaimana mestinya gitu ya. Tapi memang itu adalah maksimal yang bisa dilakukan gitu. Tapi tetap itu bisa kita gambarkan atau kita manfaatkan untuk menggambarkan kondisi tren kejadian. Jadi kalau tren itu kan hanya untuk melihat naik atau turunnya ya. Trennya itu apakah tetap mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, dengan data yang sifatnya underreporting, jika metode yang dipakainya sama, tools yang dipakainya sama, cara untuk mengumpulkan datanya sama, walaupun datanya underreporting, tapi tetap bisa digunakan untuk menggambarkan tren kejadian. Ingat, hanya menggambarkan tren kejadian tanpa bisa mengidentifikasi atau tanpa bisa menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada peningkatan, oh ini ada penurunan, oh ini ternyata kasusnya nggak berubah gitu ya, tren kasusnya tetap flat gitu ya. Nah itu tetap bisa kita manfaatkan dari data-data yang sifatnya underreporting ini selama metode yang dipakainya adalah sama gitu ya. Nah kemudian setelah tadi permasalahan dalam pelaporan adalah underreporting, selanjutnya adalah incomplete reporting. Kalau incomplete reporting ini adalah data yang dilaporkan, datanya nggak lengkap, gitu ya. Jadi kalau kita dalam satu proses sistem pelaporan, mungkin ada informasi yang tidak tersampaikan. Datanya masuk tapi nggak lengkap. Beda ya dengan underreporting. Kalau underreporting itu memang data harusnya ada 100 tapi terlaporkannya ada 50 misalnya, itu underreporting. Tapi kalau reporting incomplete reporting, dari yang dilaporkan 50 itu mungkin gitu ya, yang datanya lengkap semua tuh hanya 40. Nah, itu kita sebut sebagai incomplete reporting. Jadi laporan yang kita terima itu nggak lengkap. Tidak semua informasi yang kita harapkan itu terisi. Itu kita sebut sebagai incomplete reporting. Nah, kenapa bisa terjadi incomplete reporting ini? Mungkin bisa juga terjadi karena ketidaktepatan dalam mendiagnosis. Jadi mungkin gejala-gejala yang dialaminya tidak dilengkapi, tidak disebutkan dengan jelas gitu ya. Atau mungkin ada prosedur perubahan, sistem pelayanannya berubah, sistem pelaporannya berubah. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya incomplete reporting. Kemudian yang namanya reporting ini kan akan terkait dengan tenaga medis yang menuliskan laporannya gitu ya, tenaga medis mulai dari perawat, dokter gitu ya, yang juga salah satu kelompok yang mengidentifikasi bagaimana gejala-gejala pada pasien tersebut. Nah, karena kemampuan medis setiap orang medis itu juga berbeda-beda, maka semakin semakin baik kemampuan mendiagnosis seseorang, tentunya dia akan menggali informasi akan semakin banyak gitu ya. Tapi kalau kemampuan diagnosisnya masih pemula gitu ya, mungkin dia hanya melakukan diagnosis yang ala kadarnya aja gitu ya. Terus juga mungkin incomplete reporting ini bisa terjadi karena ini bukan merupakan penyakit yang prioritas, jadi nggak usah lengkap-lengkap banget. Misalnya penyakit terkait kusta gitu ya. Kusta ini mungkin penyakit yang memang selama ini tuh masih eksis di Indonesia, tapi nggak pernah diprioritaskan. Padahal kondisinya itu banyak gitu ya. Nah, karena kurangnya diprioritaskan, maka besar kemungkinan penyakit-penyakit tersebut menjadi dilaporkan. Yang penting ada kasusnya, dilaporkan jumlah kasusnya, tapi apakah datanya lengkap atau tidak, itu udah persoalan lain gitu. Jadi besar kemungkinan seperti itu. Kemudian juga adanya stigma sosial tadi bisa jadi menyebabkan juga terjadinya incomplete reporting. Dia malu misalnya gini, penyakit terkait dengan sexually transmitted disease ya, atau penyakit PMS, penyakit menular seksual gitu ya. Mungkin ada informasi-informasi tentang faktor resiko yang harus dia tanyakan, yang harus dia laporkan, misalnya terkait dengan perilaku seksual gitu ya. Tapi karena mungkin dia malu, kemudian dia takut ketahuan, jadi dia nggak menyampaikan informasi dengan lengkap. Nah, itu juga bisa menyebabkan yang namanya incomplete reporting.
Jadi itu ya bedanya antara underreporting dan incomplete reporting. Oke. Nah, walaupun ada kelemahan tadi underreporting dan incomplete reporting pada sistem pelaporan tersebut, tapi juga kita punya kelebihannya tentunya ya. Ada dari satu sistem ini ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, kelebihan dari sistem pelaporan ini adalah ya at least dia cepat. Karena yang namanya pasien ke pelayanan kesehatan akan datang setiap hari, tercatat gitu ya. Setiap orang yang datang itu akan tercatat sakit apa, obatnya apa, itu akan ada laporannya gitu ya. Maka tentunya sistem ini bisa cepat itu ya, karena memang sudah terbangun sistemnya. Kemudian dengan sistem pelaporan ini juga mampu mendeteksi pola perubahan. Jadi tadi walaupun datanya underreporting, tapi kalau misalnya kita mau melihat tren, tetap bisa digunakan data tersebut gitu ya, selama masih tetap menggunakan metode yang sama. Kemudian kalau kita mampu mendeteksi pola perubahan, tentunya mampu juga mendeteksi KLB. Karena KLB ini akan bisa kita ketahui dari peningkatan kasus yang tiba-tiba gitu ya, peningkatan kasus yang tiba-tiba dan cukup besar peningkatan kasusnya. Kemudian sistem pelaporan ini pasti tersedia di semua level gitu ya, dari level yang paling rendah di pelayanan kesehatan kan paling rendah itu adalah puskesmas ya. Itu semua sistem tersedia, kemudian di setiap fasilitas kesehatan baik itu yang sifatnya punya pemerintah maupun yang swasta gitu ya, klinik-klinik itu juga semua ada sistem pelaporannya. Nah, kemudian dari sistem pelaporan ini juga menjadi satu dasar untuk kita membuat rekomendasi pencegahan gitu ya. Jadi walaupun mungkin datanya kurang lengkap, tapi datanya terus-menerus dikumpulkan sehingga bisa melihat gambaran kondisi secara kasar dan itu bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi pencegahan. Nah, dalam sistem pelaporan ini tentunya banyak sekali potensi perubahan sistem. Nah, ini namanya sistem adalah sesuatu yang sifatnya dinamis. Ketika terjadi perubahan, metode perubahan ya perbaikan lah ya, dia akan mengikuti perkembangan zaman itu sistem pelaporan ini, tentunya dia juga akan rentan mengalami perubahan. Nah, perubahan seperti apa sih, potensi yang seperti apa yang bisa terjadi pada sistem pelaporan? Yang pertama, kalau penyakit itu sudah mulai peningkatan pelaporan berdasarkan laboratorium. Jadi kalau peningkatan pelaporan berdasarkan laboratorium, artinya dia dinyatakan positif kalau memang sudah menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium. Contohnya apa? Contohnya COVID. COVID itu salah satu sistem pelaporan berdasarkan laboratorium. Dia nggak mungkin dianggap sebagai kasus positif COVID kalau hasil tes PCR-nya belum menunjukkan positif, gitu ya. Jadi hal tersebutlah yang membuat suatu perubahan dalam sistem pelaporan. Misalnya contoh penyakit lainnya adalah sampai sekarang typhoid itu masih berdasarkan banyak yang berdasarkan pada gejala saja, padahal seharusnya ada satu sistem harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium gitu ya. Nah, ternyata ternyata sekarang itu untuk typhoid yang biasanya mungkin hanya berdasarkan gejala, banyak di antara mereka juga yang tidak menggunakan data laboratorium sebagai dasar untuk mendiagnosis gitu ya. Jadi kalau ada perubahan sistem bahwa semua kasus typhoid itu adalah kasus yang memang hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hasil positif, maka dia baru bisa dikatakan sebagai hasil pemeriksaan baru bisa dikatakan sebagai hasil yang positif atau kasus yang positif gitu. Nah, jadi kalau ini semua ditingkatkan pelaporan berdasarkan laboratorium, ya maka sistem pelaporan yang lainnya pun pasti juga akan ikut berubah. Kemudian kalau ada penambahan kelompok tes sentinel yang asalnya mungkin hanya ada beberapa kelompok saja yang masuk ke dalam kelompok sentinel kemudian ditambahkan, maka sistem pelaporan juga akan berubah. Tempat sentinel juga pasti akan berubah gitu, akan mempengaruhi terhadap perubahan sistem pelaporan. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan yang sifatnya komputerisasi. Ini mungkin yang sekarang ini banyak terjadi, bahwa yang asalnya pelaporan dilakukan secara manual, dengan adanya perkembangan teknologi di era sekarang ini, tentunya banyak yang beralih pada sistem online gitu ya. Misalnya untuk HIV ada yang namanya sistem informasi HIV/AIDS atau SIHA. Untuk hepatitis ada yang namanya sistem informasi
hepatitis gitu ya, atau namanya si Happy gitu ya. Jadi, nah termasuk juga untuk COVID ada yang namanya sistem informasi pakai NAR, New All Record. Jadi semua pelaporan tersebut sudah bisa dilaporkan secara online, dan bisa kayak namanya online berarti datanya itu lebih update gitu ya. Setiap harinya itu pasti akan ada perubahan informasi gitu ya, atau penambahan ataupun ya atau informasi baru yang diterima gitu. Jadi dengan sistem komputerisasi tentunya semua sistem pelaporan juga akan menjadi lebih akan mengalami perubahan gitu ya. Nah, kelemahan lainnya dengan komputerisasi ini adalah akses terhadap jaringan. Tidak semua, kita harus menyadari bahwa di Indonesia itu tidak semua wilayah memiliki akses yang baik untuk internet. Gitu. Saya pernah datang atau melakukan kegiatan di satu puskesmas di daerah terpencil, itu nggak ada internet. Boro-boro internet untuk sinyal GSM aja, kita harus naik dulu ke gunung untuk bisa nelpon gitu ya. Jadi itu adalah fakta ya di lapangan bahwa komputerisasi memang sangat membantu proses pelaporan, tapi ternyata tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan mampu untuk menggunakan sistem pelaporan yang terkomputerisasi seperti itu, karena ya keterbatasan sarana dan infrastruktur. Kemudian sumber data yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk surveillance adalah statistik vital. Statistik vital itu adalah informasi yang memang secara umum pasti dikumpulkan oleh satu negara lah, katakanlah seperti itu. Nah, biasanya ini informasi-informasi dalam statistik vital itu sudah ada standarnya gitu ya, artinya formatnya itu tersedia di setiap wilayah itu, di setiap negara, di setiap wilayah itu sama gitu ya. Jadi dia mungkin di Indonesia, di Malaysia statistik vitalnya sama-sama terkait dengan kematian, kelahiran, mungkin pernikahan, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk bisa mendapatkan perbandingan dari satu negara dengan negara lain, maka kita bisa menggunakan statistik vital. Kalau tadi sistem pelaporan, kita nggak bisa bandingin Indonesia dengan misalnya yang negara lain, karena mungkin sistem pelaporannya berbeda. Tapi kalau berdasarkan statistik vital, berdasarkan data-data statistik vital, maka kita bisa melakukan perbandingan dengan wilayah-wilayah lain. Ini adalah satu-satunya data yang tersedia untuk mengestimasi rate untuk wilayah yang terbatas, gitu ya. Kemudian dengan statistik vital, karena ini namanya vital, biasanya ada formnya, gitu ya, atau ada buktinya, kayak sertifikat kelahiran ya ada akte kelahiran, bukti kematian ya ada akte kematian, gitu ya. Jadi dan ini juga sebagai alat bukti untuk kedudukan yang sah gitu ya seseorang di dalam suatu negara. Nah, di sini memberikan jaminan kepastian hukum tentang terjadinya suatu proses mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan statistik vital yang mungkin kalian bisa temuin di BPS itu ya, atau di BPS misalnya berapa banyak orang yang mengalami kematian, kemudian tren kelahiran. Itu juga kita bisa memanfaatkan statistik vital. Itu adalah salah satu contoh statistik vital. Nah, dari situ kita bisa memonitor long term trend. Jadi tren jangka panjang, kemudian juga kita bisa melihat perbedaan status kesehatan antar grup. Siapa yang dimaksud dengan grup itu ya siapa saja yang kita maksudkan, bisa berdasarkan populasi, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan kabupaten kota, bisa berdasarkan mungkin usia, bisa berdasarkan status pernikahan dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian juga kita bisa memonitor kematian yang mungkin dapat dicegah. Nah, jadi informasi-informasi kematian kan kalau dari statistik vital itu biasanya kalau ada yang mengalami kematian biasanya ada data gitu. Kenapa meninggalnya itu kenapa? Apa karena meninggal karena sakit atau karena kecelakaan gitu ya. Kalau meninggal karena sakit tentunya informasinya dari rumah sakit. Meninggal karena kecelakaan tentunya nanti laporannya itu dari kepolisian seperti itu ya. Nah, itu juga akan terlaporkan dan kita bisa mengidentifikasi berapa banyak sih angka kematian dan disebabkan karena penyebab yang bisa dapat dicegah. Nah, kemudian karena kita bisa melihat perbedaan antar grup tersebut, maka tentunya itu akan membantu kita untuk membuat hipotesis terkait dengan penyebab kematian. Kemudian juga membuat perencanaan kesehatan, kemudian memonitor kemajuan dalam meningkatkan derajat kesehatan suatu populasi.
Jadi kalau kita mau tahu apakah derajat kesehatan dalam suatu populasi itu sudah baik atau tidak, kita lihat aja berapa banyak bagaimana tren kejadian kesakitannya, apakah trennya meningkat atau trennya menurun gitu ya. Bagaimana kondisi kematiannya, apa semakin banyak mengalami kematian karena kondisi yang dapat dicegah atau mungkin memang semakin sedikit kematiannya atau angka harapan hidupnya bahkan semakin meningkat. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai parameter-parameter untuk mengidentifikasi bagaimana sih derajat kesehatan suatu populasi. Nah, ini contoh dari statistik vital, sertifikat kelahiran, kemudian sertifikat kematian. Ini mulai dari penyebabnya, kemudian kondisi medisnya, hasil otopsi, dan yang lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini data statistik vital dapat digunakan untuk menghitung rate kematian. Misalnya, angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, kita bisa menggunakan jumlah denominator jumlah lahir hidup. Jadi jumlah berapa banyak angka kelahiran, ini kan kita bisa peroleh dari statistik vital gitu ya. Berapa banyak jumlah kematian, ini juga kita bisa peroleh statistik vital. Jadi dari informasi yang kita peroleh dari sertifikat kematian atau dari statistik vital ini bisa kita manfaatkan sebagai denominator. Sebagai denominator untuk perhitungan rate kematian. Misalnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, rumusnya itu kan jumlah angka kematian dibagi dengan jumlah lahir hidup. Maka berapa banyak yang lahir, itu kita bisa merujuk pada data statistik vital. Kemudian berapa banyak angka kematian di suatu wilayah gitu, berapa banyak crude death rate, angka kematian kasar di suatu wilayah, maka kita bisa menggunakan denominator dari total populasi, berapa jumlah populasi di suatu wilayah. Jadi informasi dari angka kematian seperti ini dari data statistik vital ini sangat penting untuk menghitung rate kematian, rate kelahiran ataupun rate lainnya gitu ya. Dan itu sangat penting untuk menjadi indikator terhadap kesehatan suatu wilayah. Oke. Nah, kalau kita mau bicara tentang kematian, kita juga kadang kita ingin membandingkan ya berapa tingkat kematian di satu wilayah. Ada yang namanya standardized gitu ya. Kita ingin melihat atau membandingkan jangan-jangan nih angka kematiannya cukup tinggi. Oh, kenapa? Oh, mungkin karena ternyata populasinya juga sangat populasinya lebih banyak orang tua gitu. Tapi oleh karena itu wajar kalau angka kematiannya juga cukup tinggi. Nah, oleh karena itu untuk menghindari adanya bias gitu ya, seperti itu, maka kita bisa lakukan age standardized rate. Sini saya nggak akan mengajarkan tentang standarisasi, ini nanti di S2, kalau kalian masuk lanjut ke S2, ini akan kita belajar tentang age standarisasi gitu ya, atau age standardized rate, bisa yang sifatnya direct ataupun indirect. Kemudian dalam membandingkan data, kita bisa membandingkan statistik vital, kemudian membandingkan datanya, kita bisa mengestimasi populasi, bisa membandingkan cause specific death, serta kita lihat perbandingannya dengan menggunakan ICD. Kemudian kalau berdasarkan statistik vital, biasanya bisa kita laporkan secara rutin gitu ya, karena pasti ada informasinya ada terus gitu ya, baik itu secara laporan mingguan maupun laporan bulanan. Kalau misalnya kematian pada ibu dan bayi ini menjadi satu surveillance atau data yang sangat penting. Kalau ada kematian pada ibu dan bayi itu harus ada yang namanya kayak semacam investigasi gitu ya, kenapa ada kematian ibu dan bayi gitu ya. Begitu juga kalau kematian akibat kerja. Kemudian yang berikutnya adalah surveillance sentinel yang difokuskan untuk memonitor indikator-indikator kesehatan pada populasi tertentu gitu ya. Populasi tertentu itu siapa? Itu populasi yang beresiko. Nah, kemudian selain itu, sentinel juga merujuk pada kejadian kesehatan, kondisi kesehatannya, atau tempat di mana kejadian kesehatan dimonitor dan pelapor dari suatu kejadian. Jadi sentinel ini bisa, kalau kita bicara sentinel, artinya kita bisa berbicara kita akan berbicara tentang populasi khusus atau kelompok khusus gitu ya, sentinel itu. Nah, mungkin ada puskesmas sentinel. Nanti kalian akan dengar istilah puskesmas sentinel. Berarti itu adalah puskesmas khusus yang memang mungkin memiliki
kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Dia punya fasilitas yang lebih dibandingkan fasilitas puskesmas lainnya, atau dia mungkin memiliki sumber daya yang spesifik dibandingkan dengan sumber daya dari puskesmas lainnya gitu ya. Jadi sentinel ini akan merujuk pada selain kejadian kesehatan, besarnya permasalahan. Mungkin dia akan menjadi tempat sentinel kalau ternyata kejadian kesakitan di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan di wilayah lainnya. Kenapa? Oh, ternyata di daerah tersebut ada lokalisasi sehingga menyebabkan tingginya angka kejadian HIV. Maka wilayah tersebut bisa kita masukkan sebagai wilayah sentinel gitu ya. Begitu juga tempat di mana kejadian kesehatan bisa dimonitor, kemudian pelapor dari suatu kejadian itu juga bisa menjadi salah satu kategori untuk menetapkan apakah satu wilayah itu atau sistem itu bisa kita jadikan sebagai sistem yang sifatnya sentinel atau tidak. Nah, ini tadi tempat sentinel itu bisa rumah sakit, klinik, ataupun wilayah, gitu ya. Dari fungsi surveillance sentinel ini adalah untuk memonitor kondisi yang tidak didapatkan di tempat yang lain. Memonitor kondisi pada kelompok yang lebih beresiko daripada populasi umum, dan mendapatkan data yang lebih spesifik dan akurat dibandingkan dengan sistem surveillance yang lainnya. Kalau pada surveillance sentinel, mungkin pelaporannya pun akan lebih lengkap lagi, akan lebih spesifik lagi gitu ya dibandingkan pada surveillance yang non-sentinel. Contoh surveillance sentinel di Indonesia ini adalah surveillance ILI gitu ya. Yang ini kalau dulu ini zaman dulu tuh hanya dilakukan di 20 puskesmas di masing-masing provinsi gitu ya, dan hanya di 20 provinsi saja. Kemudian ada yang namanya surveillance HIV pada wanita pekerja seksual saja, tidak pada kelompok umum. Kenapa? Karena pada kelompok inilah merupakan kelompok yang paling beresiko. Sebetulnya kalau kita bicara surveillance HIV, kelompok yang paling beresiko untuk mengalami HIV itu adalah kelompok MSM atau lelaki suka lelaki dan kelompok penasun atau pengguna jarum suntik. Itu adalah dua kelompok yang kejadian HIV-nya paling tinggi di Indonesia gitu ya. Nah, tapi mungkin kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang terhidden. Jadi mereka menyebar, mereka tidak tidak berada dalam suatu populasi yang bisa kita terkonsentrasi gitu, tidak terkonsentrasi pada satu populasi tertentu, dia bisa menyebar di mana saja dan pastinya hidden gitu ya. Nah, kalau WPS kan ada yang namanya lokalisasi. Jadi sehingga bisa dilakukanlah surveillance HIV ini pada WPS karena ada lokalisasinya, ada tempatnya, gitu ya, ada tempatnya di mana mereka menjalankan kegiatannya tersebut, begitu. Nah, kemudian ada yang namanya registry. Registry itu ya kayak pencatatan, gitu ya. Kalau kita masuk ke rumah sakit, kemudian dicatat sakitnya apa, kemudian segala macam, itu namanya registry, gitu ya. Hasil diagnosis kita dicatat dalam satu mungkin rekam medis tersebut kemudian dikumpulkan gitu ya di data, maka itu kita sebut sebagai registry gitu ya. Biasanya ini memang fokus pada penyakit-penyakit kronis. Jadi kalau untuk registry itu ada namanya registry stroke. Jadi semua pasien stroke itu akan tercatat gitu ya, tercatat kondisinya. Kemudian dia bisa biasanya ini ada dari rumah sakit ya, kalau registry ini di rumah sakit. Data berasal dari berbagai sumber, kemudian dikumpulkan secara sistematik dari rumah sakit, pengobatan, laboratorium, serta sertifikat kematian, gitu ya. Di registry ini memang misalnya registry kanker hati gitu, itu ada memang khusus gitu, dia mencatat siapa saja sih yang pasien kanker hati, kemudian kita lihat, oh ternyata dia sudah meninggal, oh ternyata dia masih dalam pengobatan, oh ternyata dia sedang mendapatkan pengobatan apa gitu, itu bisa ketahuan tuh dalam proses registry. Jadi registry ini pencatatan yang jauh lebih lengkap biasanya, tapi memang hanya untuk penyakit kronis saja. Tipe-tipe registry, serial kasus dan registrasi rumah sakit gitu ya. Biasanya ada di rumah sakit gitu ya. Kemudian kalau registry di populasi umum, pada populasi umum mungkin untuk penyakit-penyakit di wilayah tertentu saja gitu ya, yang memang karakteristik penyakitnya atau karakteristik populasinya sangat spesifik. Kemudian registrasi pemapar untuk menilai dampak suatu pemapar biologi, kimia, fisik pada populasi. Biasanya ini mungkin banyak dilakukan pada kelompok pekerja gitu ya, pada lingkungan pekerjaan.
pada lingkungan pabrik, pada lingkungan industri gitu ya. Kemudian registri dampak untuk melihat dampak dari suatu penyakit, misalnya registri penyakit kanker, kita bisa lihat berapa banyak yang mengalami kematian karena kanker itu dari registri penyakit kanker. Nah, data lainnya yang bisa kita gunakan untuk surveillance itu adalah survei, gitu ya. Data survei ini bisa mensupport surveillance, gitu ya. Dengan data survei kita bisa mengukur prevalence suatu penyakit. Nah, kalau pakai data surveillance kita nggak bisa mengukur prevalennya, tapi kalau pakai survei kita bisa mengukur. Kemudian survei juga bisa memonitor perubahan prevalen, kemudian bisa mengukur juga knowledge, attitude, practice gitu ya. Dan itu pastinya tidak akan bisa terdapatkan informasinya dari surveillance. Nah, ada survei itu ada survei yang mungkin secara nasional, ada yang survei dilakukan secara lokal. Nah, kalau nasional ini tadi SDKI, Riskesdas, Susenas. Termasuk ini Indonesian Health Profile, ini termasuk survei juga, jadi menggambarkan kondisi kesehatan Indonesia, mirip-mirip lah dengan Riskesdas gitu ya. Biasanya diperoleh juga Indonesian Health Profile ini diperoleh juga dari Riskesdas, dari sensus dan yang lain-lain. Jadi dari beberapa sumber data bisa digabungkan menjadi Indonesian Health Profile. Oke, nah ini kalau tahun 2008 ini ternyata profil kematian di Indonesia paling banyak terjadi karena infant mortality rate. Infant mortality rate itu adalah kematian pada bayi gitu ya. Kemudian under 5 mortality rate, kemudian maternal mortality rate, kematian ibu, crude death rate gitu ya berdasarkan umur ataupun berdasarkan penyakit. Kemudian penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi, kemudian terakhir adalah life expectancy atau angka umur harapan hidup. Nah, di dalam Indonesian Health Profile juga ini kita bisa mengetahui berapa banyak sih top 10 main disease di Indonesia gitu ya, di rumah sakit, baik itu untuk rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian tren untuk communicable disease gitu ya, serta tentunya non-communicable disease. Oke, jadi itu adalah gambaran dari profil kesehatan Indonesia, dan profil-profil seperti ini juga bisa kita jadikan sebagai data surveillance gitu ya, karena dikumpulkannya setiap tahun rutin. Jadi kita bisa menggunakan data-data health profile ini sebagai data-data surveillance jangka panjang begitu ya. Nah, oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo. Halo. Belum, Bu. Kenapa? Bingung atau Lagi memperhatikan. Hah? Lagi memperhatikan. Oke, yang mana nih yang diperhatikan? Materinya atau temannya yang lain? Materinya, Bu, masih temennya. Oh, oke, bagus. Slide yang mana? Dari yang 33. Oke. Ya, ini 33 ya. Ya, ini artinya memang profil kesehatan yang disajikan itu kita menyajikan angka kematian ya, tentunya angka kematian, angka kesakitan. Nah, angka kematian yang disajikan dalam Indonesian Health Profile itu adalah infant mortality rate atau IMR ya. Oke, tulis. Under 5 mortality rate. Jadi ini under 5 itu berarti balita ya, angka kematian balita kalau bahasa Indonesianya. Kalau ini angka kematian bayi. Oke. Kalau ini angka kematian ibu. Oke. Expectancy.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, saya berarti positive thinking bahwa kalian sudah bisa memahami materi ini dengan cukup baik, dan memang seharusnya sih bisa ya, karena tidak terlalu sulit juga, materinya cukup jelas. Yang pasti dari yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita berbicara tentang sumber data surveillance itu, yang pertama kita bisa mendapatkan data surveillance secara aktif, ya, secara aktif dengan surveillance aktif, secara pasif dengan surveillance pasif, kemudian dari kondisi sentinel kita juga bisa mendapatkan data surveillance itu dari survei, dari registry, dari tadi apa lagi, survei, registry, kemudian dari oh ya ini statistik vital ya, dari statistik vital begitu. Semua sistem itu jika mengalami perubahan tentunya akan juga menyebabkan perubahan informasi gitu ya, perubahan sistem mulai dari lamanya pelaporan, kemudian kecepatan pelaporan itu akan sangat juga dipengaruhi oleh sistem pelaporannya. Oke, baik. Jika memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pikir saya bisa akhiri kelas ini sampai di sini. Oh, ini ada yang chat nih. Apa nih? Nah, kalau data-datanya hilang karena kebakaran, itu bagaimana, Bu? Apakah harus ada pendataan ulang? Nah, oke, pertanyaannya sangat bagus dari Anggita. Betul, data surveillance ini adalah data yang punya potensi untuk hilang gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam sistem surveillance nanti itu akan ada yang namanya istilah backup data. Jadi memang untuk menghindari kondisi yang tidak diinginkan seperti ini, baik itu hilang atau mungkin komputernya kena virus, rusak. Jadi memang harus ada backup beberapa kali. Jadi nanti dalam di sesi selanjutnya deh kayaknya kita akan ada tentang bagaimana sistem pelaporan dari surveillance. Jadi memang harus ada backupnya, bukan didata ulang, tapi ya nggak bisa didata ulang karena kan kondisi surveillance adalah kondisi yang di masa yang lampau ya. Data surveillance itu kita mendata kondisi sekarang seperti apa, sehingga kalau hilang nih data 2020 misalnya hilang karena kebakaran, ya kita nggak bisa lagi mengumpulkan data 2020 gitu. Oleh karena itu harus ada backup di beberapa tempat. Gitu ya Anggita. Baik Bu, terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, baik. Jika memang tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri kelas ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.